membuat database-nya, kita harus mempunyai aplikasi exam control panel. Nah, setelah kita mendownload exam control panelnya, kita bisa menyalakan Apache dan MySQL. Setelah kita telah menyalakan control panelnya, masuk ke file exam localhost-c, lalu cari exam.pp, lalu cari MySQL, lalu cari bin. Setelah ketemu binnya, kita copy aja. Nah, setelah di copy, kita masuk ke CMD-nya. Nah, ketika udah membuka CMD, kita ketik cd, lalu paste yang tadi di copy, lalu enter. Setelah itu MySQL, enter. Nah, di sini kita udah bisa membuat database. Setelah itu kita pertama-tama membuat database-nya, ketikkan create database, bebas, terserah kalian ingin membuat database apa aja, mau bisnis, penjualan, makanan, bisa. Kalau untuk di sini saya akan membuat database penjualan sepeda. Setelah itu enter, ketika udah ada tulisan very okay, berarti database penjualan sepeda itu udah ada di localhost-nya. Kemudian di sini saya akan membuat user dan password. Untuk membuat usernya ini, user, masukkan nama usernya, lalu add, di sini localhost, setelah itu ketik identify, masukkan sandi atau password yang akan membuka database ini. Nah, di sini query oke, berarti nama user beserta sandinya sudah ada. Setelah itu saya akan membuat hak akses penuh kepada user dalam database penjualan sepeda. Setelah itu ketikkan sepeda titik, kasih bintang 1, nama user yang tadi, localhost, lalu di sininya plus privilege titik 2.
Nah, di sini udah berhasil karena ada tulisan query oke, dan berarti udah bisa di hak akses sepenuhnya oleh user, itu udah ada. Lalu kita akan membuat tabel. Setelah itu kita harus keluar dulu, kita ketik exit titik 2. Nah, lalu setelah itu kita masuk ke ke user, SQL sign Nah, di sini kita masukkan password yang tadi udah dibikin. Nah, kita sudah masuk ke dalam database penjualan sepeda. Setelah itu kita akan membuat pembuatan tabel dalam database penjualan sepeda. Untuk membuat database penjualan sepeda, kita ketikkan use penjualan sepeda titik 2, enter. Bentar, ada yang salah nih. Ternyata ada kesalahan dalam hak akses penuhnya pada user. Untuk namanya salah, ada harusnya pakai G-nya G besar, tapi saya di sini kok menggunakan G kecil. Kita coba lagi ya, kita balik lagi ke grand. Untuk itu kopikan saja ininya, copy saja ini biar cepat. Nah, lalu kita hapus, kita ganti pakai G yang besar sama seperti user yang tadi di atas. Kita enter. Nah, di sini kita udah berhasil memberikan hak akses sepenuhnya. Setelah itu kita exit aja, exit, balik lagi ke sini, MySQL. Udah nih, copy aja biar cepet, masukkan UAS. Nah, setelah itu kita use penjualan, nama penjualannya use penjualan sepeda. Nah, di sini kita udah bisa ya, udah bisa membuat tabel di database penjualan sepeda. Setelah itu kita membuat tabelnya, kita ketikkan create tabel. Lalu untuk mengisi tabelnya kita menggunakan user di sini, user lalu user ID di sini kita menggunakan integer source auto itu primary koma, lalu
username di sini, username kita varchar ya, varcharnya di sini 50 aja. Setelah itu kita menggunakan node 0. Lalu password sini kita menggunakan varchar juga. Dan di sini 100 ya. Ini juga node 0. Lalu di sini menggunakan row varchar juga. Varchar 20 aja di sini. Sama node 0. Setelah itu tutup dulu di format. Bentar. Kita user kita user coba error, coba lagi ya, enter. Nah, ternyata udah bisa ya, ada query oke di sini ya. Lalu kita membuat lagi tabel kedua, user detail, tabel kedua ini sama seperti di atas di sini ya, klik tabel user detail. Lalu user ID, user ID, primary key, setelah itu username, first name, lalu di sininya varchar, kita menggunakan 50 aja ya, seperti yang di atas. 50. Lalu di sini node 0, lalu last name 50 juga di sininya, varchar